Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua baik dan Tuhan terus berbicara dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, melindungi kita semua dan memimpin kita di dalam perjalanan hidup ini. Nah, minggu lalu di Kebaktian Indonesia, kita membaca beberapa ayat dari Yakobus, di mana Yakobus menjelaskan kata-kata kita berkuasa, ada kuasa di dalam kata-kata kita. Lalu kata-kata kita bisa membangun, kata-kata kita juga bisa menghancurkan, bisa membunuh, seperti pisau, seperti kapak, dan sebagainya. Lalu saya mau tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu paling senang, paling kenyang makan apa? Seperti saya lagi di California, ini masih pagi, lalu saya makan toast roti. Saya makan 2 biji roti. Saya kenyang nggak? Pasti nggak kenyang karena cuma satu jenis makanan yang bisa menolong perut kita kenyang, betul? Makanan apa itu? Itu nasi. Ya. Kalau belum makan nasi, belum makan karena nggak bisa kenyang kalau nggak makan nasi. Nah, coba membayangkan kalau makan banyak nasi. Waduh, sampai perutnya penuh. Kenyang, betul, tetapi penuh. Perutnya di dalam badan kita udah dipenuhi dengan nasi. Nggak ada tempat kosong lagi, lalu nasi nggak bisa masuk. Itu kenyang, ya, penuh. Lalu saya ingat dulu di Indo kami mau masak hamburger gaya Amerika buat teman-teman Indonesia kami. Lalu kami menjelaskan, nah nanti kami akan masak hamburger, kentang goreng, dan sebagainya seperti kalau ada barbecue di Amerika. Lalu kami mau masak buat yuyu semua. Oke. Kami masak dan siapkan semua jenis makanan, tapi nggak ada nasi. Lalu kami keluarkan piring, makanan, minuman, dan ada satu teman, dia melihat piring, dan dia senang sekali. Waduh, Pak, Ibu, ini, wah kelihatan enak sekali. Makan, tapi maaf Pak, nggak ada nasi. Bagaimana bisa kenyang? Ya, aduh, Mas, coba makan aja. Lihat aja nanti kalau you bisa menghabiskan makanan ini atau enggak. Dan kalau you masih lapar, masih kurang puas, setelah makan ini, kami ada nasi. Oh, oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Ibu. Lalu dia lanjut. Dia makan hamburger, dia makan kentang goreng. Saya lupa ada salad atau ada sesuatu lain, mungkin buah-buahan, karena itu belum cuci mulut. Kalau orang bule, ya mungkin dengan hamburger dengan daging juga ada buah. Nah, habis makan itu makan malam, itu baru cuci mulut, sesuatu manis, bukan manis seperti buah tapi manis seperti kue, itu yang menjadi cuci mulut. Lalu kami makan bersama, kami banyak bercanda, tertawa, bercerita, dan sebagainya. Nah, Mas ini belum selesai. Saya tanya, Mas, kenapa? Semua oke? Oh ya Pak, baik-baik aja. Ini aduh Pak, aduh Pak, maaf ya. Saya kenyang sekali. Saya merasa nggak bisa makan lagi, itu nggak bisa menghabiskan makanan ini. Saya nggak enak Pak, tapi maaf, aduh perutnya udah mulai sakit. Oh, sakit karena apa Mas? Makanan nggak cocok? Oh, nggak cocok sekali Pak. Oh, rasanya enak, tapi maaf Pak, itu karena penuh, itu nggak ada tempat kosong lagi, udah kenyang Pak. Tapi Mas, bagaimana bisa kenyang kalau nggak makan nasi Mas? Aduh Pak, betul. Tapi jelas sekali, mungkin ada makanan lain yang bisa membuat saya kenyang sekali seperti nasi. Ini yang dagingnya besar dan roti dan kenyang. Aduh, itu buat saya kenyang Pak. Maaf ya, nggak bisa makan lagi. Nah, perasaan puas seperti itu, kenyang, bukan penuh
Karena kalau perutnya sangat penuh dengan makanan, itu sakit, betul? Tapi kalau perutnya kosong sekali, sakit juga. Ya, itulah perutnya. Lalu kalau kosong, sakit. Kalau penuh, sakit. Yang di tengah, puas. Kalau kenyang, sampai puas, itu enak. Nah, kalau gambar itu menolong kita mengerti lebih dalam lagi perikop bagi kita pada hari ini dari Yakobus 4. Perasaan kenyang itu yang memuaskan kita. Nah, seringkali mungkin kita mencari kepuasan dari makanan supaya kenyang dan enak. Atau mungkin seperti dari barang. Kalau saya membeli ini, kalau saya punya tas ini, kalau saya punya sepatu ini, kalau saya punya sepeda motor ini, saya akan senang, saya akan puas. Aduh, enak. Atau mungkin melalui hubungan. Aduh, kalau dia menjadi pacarku, pasti saya senang. Aduh, kehidupan ini sempurna kalau saya ada cinta ini. Enggak. Lalu kita mengalami kepuasan dari hal-hal itu. Nah, sama seperti makanan. Kalau saya makan jumlah makanan yang pas, rasa makanan yang cocok bagi saya, aduh puas, enak. Seperti di nasi Padang. Saya suka nasi Padang. Aduh, buka daun pisang ini dan melihat, aduh, ada nasi, ada daun pepaya, ada ayam goreng, ada beberapa jenis makanan. Rasanya enak sekali kalau Padang bagi saya pribadi. Makan semuanya. Ada es teh. Enak. Sudah puas. Nah, di dalam kehidupan kita dapat perasaan kepuasan dalam kehidupan ini dari mana? Dari orang, dari sukses, dari uang, dari barang-barang. Tapi menurut Yakobus, semua hal itu tidak memuaskan. Yang memuaskan Allah sendiri. Dan kalau kita menjalin hubungan dengan Allah yang lebih dalam, supaya kita menjadi lebih dewasa, lebih matang, orang yang lebih komplit, yang akan berbuah, itu memuaskan kita. Supaya kehidupan, walaupun kehidupan ini enggak selalu sempurna, walaupun kehidupan ini penuh dengan tantangan, kesulitan, pencobaan, itu kehidupan. Tetapi hati saya bisa puas. Hati saya bisa tenang. Hati saya bisa damai. Kenapa? Karena hubungan saya dengan Allah memuaskan kehidupan saya. Kayak itu. Lalu, kata-kata bagi Yakobus sangat penting. Dan kita akan melihat dua hal. Mengapa kata-kata penting dan juga pengaruh kata terhadap orang lain pada hari ini. Di dalam Amsal 18, kita melihat bahwa kata-kata kita seperti biji-biji makanan yang masuk ke dalam perutnya. Lalu kata-kata akan masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau itu kata-kata yang membangunkan, itu akan menolong kita tahan menghadapi kata-kata yang jelek. Tetapi kalau kata-kata yang masuk telinga kita, masuk hati kita jelek, yang menjeleki kita, percaya diri kita akan turun. Kehidupan kita, pengalaman kita dalam kehidupan ini akan turun. Karena makanan yang masuk ke perut mirip sekali kata-kata yang masuk telinga. Itu masuk ke dalam dan pengaruhnya jauh di dalam kehidupan kita. Kalau saya mau membaca dari Yakobus 4 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya akan menghakiminya. Ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa dan menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, bagi Yakobus, ini sangat penting
karena ini mempengaruhi kita dan mempengaruhi orang lain. Nah, hukum ini yang dia sebut di dalam perikop ini dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, waktu kita harus mengasihi tetangga seperti kita atau mengasihi sesamamu manusia. Lalu dari Perjanjian Lama itu salah satu hukum yang diberikan oleh Allah kepada jemaat Israel, jemaat Dia, bagaimana kita harus terhadap orang lain, manusia lain. Kita harus mengasihi sesama kita. Lalu, kalau kita mau menuruti hukum Allah, kalau kita mau menuruti gaya hidup Allah, kita akan mengasihi orang lain. Nah, menurut Tuhan Yesus, ini juga sangat penting. Kita melihat di dalam Matius 22, hukum pertama yang paling penting, mengasihi Allah dengan segenap semuanya, ya, segenap hati, pikiran, dan sebagainya. Tapi yang kedua, mirip yang pertama menurut Yesus, mengasihi Allah dengan segenapnya dan mengasihi sesamamu manusia, mengasihi orang lain. Itu yang paling penting kedua, yang mulai dengan Allah. Yang kedua, you mengasihi orang lain. Siapa? Semua orang lain. Bukan orang yang mudah dikasih, tetapi juga orang yang sulit dikasih. Siapa saja yang tetanggamu, rekan kerjamu, teman kelasmu, orang asing di toko, di jalan, you harus mengasihi mereka. Nah, kalau saya bilang, aduh, tapi orang itu iri hati. Saya pernah juga iri hati. Aduh, orang itu cepat marah. Saya pernah cepat marah. Aduh, orang itu kurang sabar. Oh ya, saya juga pernah kurang sabar. Lalu apa saja yang saya mengalahkan orang lain, you gini. Kemungkinan besar kita juga gini itu juga. Lalu kita tidak bisa menjadi hakim. Kita bisa melihat keadaan dan kita bisa tahu mungkin ada pengalaman dengan orang seperti ini dan orang seperti itu kurang baik. Lalu menghindari orang seperti itu. Lalu kita pakai judgment tapi nggak judge, ya. Kita nggak menghakimi yang kurang pas, kurang adil. Lalu Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Lalu ada cara kita harus menjadi hakim supaya kita bisa menilai keadaan, supaya kita bisa menilai orang, tapi bukan dengan maksud negatif, dengan maksud positif. Situasi itu kurang baik, lalu itu akan menyakiti orang lain. Jangan ke sana. Orang ini nggak baik. Mereka akan menyakiti orang, lalu jangan menjalin hubungan dengan mereka. Tetapi bagi Yesus dan Allah yang jelas, mereka hakim yang sempurna. Mereka tahu dengan pasti karena mereka murni tanpa dosa. Lalu kalau mereka akan melihat orang, mereka bisa melihat isi hati mereka. Terlalu sering kita main hakim daripada yang kita lihat di luar aja. Allah bisa melihat isi hati kita, pikiran kita, dan Dia akan menghakimi kita dengan hal itu. Lalu kita sering sekali tidak main hakim seperti itu. Lalu yang kita tahu dengan pasti, kita harus mengasihi orang lain. Itu hukum dari Perjanjian Lama yang Yesus sebut dan maksud juga dari Yakobus. Lalu supaya kita mengerti konteks Yakobus 4 ayat 11 dan 12, saya mau membaca Yakobus 4 ayat pertama sampai ketiga yang berbunyi, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu dan saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang Yakobus coba menjelaskan, kita ingin sesuatu, tetapi kita nggak dapat. Nah, oleh karena itu, kita marah, atau kita kurang puas, atau kita kurang senang. Nah, kalau ada orang melawan kita, lewat kita, ngomong tentang kita langsung menjadi singa. Kenapa? Karena udah nggak tenang di dalam hati kita, karena kita ingin sesuatu dan nggak dapat sesuatu. Kita mencari sesuatu, tapi yang kita mencari dan dapat salah. Perutnya kosong, maunya penuh, kita mencari hal untuk masuk ke dalam perutnya, dengan harapan kenyang, puas. Tetapi karena hal yang kita cari bukan Allah sendiri, kita nggak bisa puas. Kita nggak bisa kenyang, kita menjadi penuh. Dan kalau terlalu penuh, apa yang terjadi? Meletus. Dan kita meletus. Dan kita salah. Dan kita melawan orang. Dan kita bertengkar. Dan kita berkelahi karena kita ingin sesuatu dan nggak pernah mencapai hal itu. Tetapi menurut Yakobus, hal yang kita butuhkan adalah Allah sendiri. Lalu kalau kita memenuhi kehidupan pribadi dengan Allah, kita akan mengalami kepuasan yang luar biasa. Supaya kalau hal nggak terjadi seperti kita harapkan, it's okay aja, kita tetap percaya. Kalau orang itu nggak baik sama kita, aduh sakit saya, tetapi aduh jaga mulut, jaga hati saya, it's okay aja, saya masih punya Allah. Kalau saya gagal, saya bilang aduh sulit sekali, sedih sekali, tapi it's okay juga aja. Kenapa? Karena saya ada Allah. Dan semua kepuasan saya kenyang itu dengan hubungan saya dengan Allah. Itu menjadi kepuasan bagi saya. Dan kalau saya puas dengan Allah, kata-kata yang keluar dari mulut saya akan menolong orang lain seperti tetangga saya, sesama saya. Saya akan mengasihi orang lain karena yang ada di dalam hati saya yang membuat saya penuh atau kenyang dan puas adalah Allah sendiri. Kalau saya mencari hal lain dan jalan ini berbelok dan saya nggak mau berbelok, saya marah, saya frustrasi, saya stres. Dan satu hal yang terjadi yang keluar mulut saya bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang dari Allah. Menurut Yakobus, kalau kita berdoa untuk hal yang benar, Tuhan akan menjawab. Apa itu hal yang benar, bukan hal yang salah yang kami doakan? Yang kita doakan itu hubungan dengan Allah, supaya menjadi lebih akrab, lebih dekat. Tuhan akan menjawab. Dan kalau hal itu akan terjadi, kata-kata yang keluar dari mulut kita akan kata-kata yang lebih baik, karena kita akan puas. Nah juga, Yakobus sadar kata-kata yang kita gunakan saat ini akan mempengaruhi masa depan kita. Lihat di Matius 12 ayat 36 dan 37. Yesus berbicara dan dia berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya." Itu kata itu panjang sekali ya, luar biasa bahasa Indonesia. Dipertanggungjawabkannya. Aduh, saya suka kata itu. Pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lalu satu hal yang akan digunakan dalam hukuman kita, kalau kita benar atau salah, adalah kata-kata. Kata-kata yang dipakai sia-sia atau kata-kata yang baik. Lalu
Yakobus tahu kata-kata akan membawa kemerdekaan bagi kita, atau juga kata-kata akan digunakan untuk menjadi hukum bagi kita atau menghakimi kita. Kata-kata yang dari mulut ini, dari mulut you. Karena saya nggak pernah dipaksa ngomong sesuatu. Saya bisa memutuskan kata apa yang keluar. Tapi kalau saya lagi menderita, biasanya saya kurang menjaga mulutku dan kata-kata keluar yang jelek. Lalu di dalam mulut ini, Yakobus tahu kita bisa memfitnah orang lain. Dan nasihat dari Yakobus, kalau menghadapi tantangan, pencobaan, hal-hal yang sulit, jangan memfitnah. Hal yang kita butuhkan sekali adalah perasaan, pengalaman yang kita puas sekali dengan Allah, supaya hubungan kita diutamakan dengan Allah. Dan kalau itu terjadi di dalam kehidupan ini, yang keluar dari mulut ini bukan hal yang jelek, bukan gosip, bukan menghancurkan orang, bukan memfitnah orang, tetapi hal yang akan menolong orang. Karena kita sudah mengalami kepuasan dari hubungan kita dengan Allah. Itu intinya yang Allah siap menjawab doa itu. Lalu marilah kita berdoa supaya kita bertumbuh dan puas dengan hubungan kita dan Allah. Supaya yang keluar dari kehidupan kita adalah kata-kata dari Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin.